semuanya, perkenalkan kami dari kelas 2022A. Di sini akan melakukan role play tentang operan dari shift malam ke shift pagi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Tista Binur. Di sini saya berperan sebagai kepala ruangan. Perkenalkan, saya Justina Jessica Nurleni. Di sini saya berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, saya Marciala Rutansi. Di sini saya berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, saya Ika Diki Prabawa, saya sebagai pasien. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik, di sini kita akan membahas terkait kondisi dari pasien yang dirawat oleh perawat shift malam. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, di sini saya perawat yang bertugas pada malam hari ini. Saya sudah menyiapkan kasus-kasus dari setiap pasien. Tapi di sini fokusnya saya sebentar kepada Tuan B karena saya yang merawat Tuan B. Di sini ada 4 kamar dan semua kamar terisi full. Ada 2 bed setiap kamar, jadi jumlah semua pasien itu ada 8 orang. Jadi untuk Tuan B itu dengan diagnosa medis, diabetes mellitus tipe 2 dan lupus pedis. Baik, terima kasih untuk perawat shift malam. Sementara kami perawat shift pagi akan membagikan tugas berkaitan dengan perawatan pada pasien setiap kamar. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik bagaimana kondisi dari Tuan B, karena saya sendiri sebentar yang akan merawat Tuan B. Baik, sebentar saya bacakan menurut catatan medisnya. Identitas pasien yaitu Tuan B umur 55 tahun, dirawat sejak tanggal 2 Juni 2025. Diagnosa medisnya tadi diabetes mellitus tipe 2 dan lupus pedis. Masalah keperawatannya ada gangguan integritas jaringan, resiko infeksi, ketidakseimbangan nutrisi, dan nyeri akut. Ada beberapa tindakan yang sudah kami lakukan dan ada satu yang belum kami lakukan. Yang sudah dilakukan yaitu monitoring tanda-tanda vital, perawatan luka menggunakan NaCl 0,9% dan balutan modern, pemberian insulin aspat sebelum makan, pemberian antibiotik cefadroxil dan metamorfin. Di sini yang belum dilakukan yaitu edukasi mandiri perawat kaki belum dilakukan. Selanjutnya kolaborasi ini kami sudah melakukannya dengan dokter tadi terkait kadar gula darah dan rencana penurunan dosis jika Tuan B sudah stabil. Serta ada pemeriksaan laboratorium tadi GDS-nya 350, HB-nya 9,5%, leukositnya 18.000. Serta rencana keperawatan yaitu melanjutkan terapi insulin dan oral. Perawat buka harian, edukasi perawatan kaki jika kondisi membaik. Itu saja. Oke, sekalian sudah membahas terkait kondisi dari pasien. Sekarang kita bisa langsung melihat secara langsung kondisi dari pasien. Ya, baik. Baik Bapak, selamat pagi. Saya perawat Jessica yang bertugas tadi malam untuk merawat Bapak. Baik, hari ini apakah Bapak punya keluhan? Untuk lukanya Ibu masih sakit. Oh, baik Bapak. Di sini tugas saya sudah selesai untuk merawat Bapak. Jadi di sini saya memperkenalkan teman saya Jessica. Dia akan melanjutkan perawatan Bapak. Apakah Bapak masih mengingat namanya? Iya, Ibu Jessica. Selamat pagi Bapak, saya perawat Jessica yang bertugas pada pagi hari ini untuk merawat Bapak. Jadi perawatan ini adalah melanjutkan pemberian insulin sebelum makan, melakukan perawatan luka, pemberian antibiotik, serta edukasi tentang perawatan luka kaki mandiri. Apakah yang ingin Bapak tanyakan? Sesudah perawatan itu, apakah luka saya nanti bisa cepat sembuh? Baik Bapak, kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Jika gula darah dan luka Bapak stabil, dokter akan merencanakan edukasi mandiri dan pengurangan dosis untuk insulinnya. Baik Bapak, terima kasih. Sekarang Bapak bisa kembali lagi untuk beristirahat. Baik Bapak, permisi. Permisi Bapak. Terima kasih Ibu. Iya. Baik, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan kembali. Baik, untuk pasien Tuan B tadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk dia punya lukanya. Setelah itu karena GDS-nya yang masih tinggi karena tadi malam dia mengeluh nyeri bagian kaki. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada laporan lainnya seperti inventarisasi obat dan peralatan. Semuanya sudah tersedia, obat-obatan sudah tersedia, insulin serta balutannya juga sudah tersedia. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman shift malam untuk laporannya pada hari ini. Oke, baik, terima kasih kepada perawat shift malam dan shift pagi. Jadi sekarang kita bisa mulai beraktivitas. Selamat bekerja. Terima kasih. Kami dari kelas 2022A di sini kami ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anastasia Hamila, saya sebagai ketua tim. Perkenalkan, nama saya Rina Destiti, saya berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Maria Sandoval, saya sebagai perawat 2. Nah, di sini kami ingin melakukan pre dan post conference. Terima kasih.
untuk kita semua. Selamat pagi Ibu. Oke, baik, di sini kita akan melakukan pre-conference, di mana di sini kita akan membahas terkait keadaan dari Tuan B, yaitu di kamar 302, di mana diagnosa medis dari Tuan B ini yaitu diabetes mellitus tipe 2 dan lupus pedis. Untuk masalah utamanya yaitu gula darah 390, leukosit 18.000, dan luka infeksi di kaki. Prioritas kita hari ini yaitu turunkan gula darah dan juga rawat luka. Untuk pembagian tugasnya, untuk nurse Fildi yaitu berikan insulin aspart 8 unit sebelum sarapan, obat oral dan pantau GDS serta tanda-tanda vital. Nah, untuk nurse Fildi di sini lakukan perawatan luka sambil melakukan perawatan yaitu kaji pemahaman pasien tentang penyakitnya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Oke, di sini kita akan melakukan post conference yaitu untuk evaluasi terkait hasil kerja kita hari ini terhadap Tuan B. Silakan laporannya dari Nurse Fildi dan juga Nurse Cindy. Bapak Ibu, saya laporkan untuk Tuan B sudah diberikan insulin, untuk GDS bermakan siang turun ke 280, untuk TTV-nya membaik, dan Tuan B pasien yang merasa haus. Oke Ibu, saya ingin melaporkan bahwa saya sudah melakukan perawatan luka dan lukanya itu masih kotor dan pasien masih mengeluh nyeri. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata pasien dan keluarganya belum terlalu memahami tentang perawatan luka. Oke, terima kasih untuk Nurse Fildi dan juga Nurse Cindy. Jadi untuk evaluasi kita hari ini itu di mana ada respon positif dan juga gula darah masih naik. Setelah itu nyeri saat rawat luka jadi prioritas dan juga masalah bawah yaitu kurang pengetahuan. Jadi tindakan untuk shift berikutnya itu lanjutkan monitor GDS, komunikasikan ke dokter soal obat anti nyeri sebelum melakukan perawatan luka dan juga siapkan leaflet edukasi untuk pasien. Lalu jangan lupa untuk mendokumentasi tindakan yang sudah dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu.